Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da, para Dewan Asatidz wal Asatidzah, santriwan dan juga santriwati Pondok Pesantren Darussul Bihar, SMK Perikanan dan Kelautan Uger yang saya hormati. Alhamdulillah, summa alhamdulillah atas hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa beristiqomah ngaji bersama. Mudah-mudahan menjadikan turunnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadikan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa beristiqomah sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya fil khobar annallaha ta'ala arsala Jibril alaihi salam. Waruya lan den riwayatake fil khobari ing dalam hadis bahwa annallaha setuhune Gusti Allah, annallaha ta'ala setuhune Gusti Allah ta'ala arsala ngutus sinten Allah Jibril alaihi salam ing malaikat Jibril alaihi salam ila malikin marang malaikat Malik, marang sowan nanggone malaikat Malik khazini jahannama. Iya malaikat Malik juru kuncine neraka jahanam, bi ayyakhudha kelawan jupuk utawa ngalap sapa malaikat Jibril jupuk apa minan nari saking geni neraka. Fayatia mongko teko sinten malaikat Jibril biha kelawan nggawa nar ila Adam alaihi salam tumeka marang Mbah Nabi Adam alaihi salam hatayat bakho hingga matengi sapa Mbah Nabi Adam alaihi salam biha kelawan nar. Matengi nenggone apa? Ta'amahu ing panganane Mbah Nabi Adam. Faqala mongko dawuhan sinten malaikat Malik, jarine malaikat Malik, ya Jibril, malaikat Jibril, kam turidu minan nar, kam pinten atau berapa turidu ngarepake panjenengan minan nari saking geni neraka. Qala dawuhan sinten Jibril alaihi salam, jawab sinten Jibril malaikat Jibril alaihi salam, qadra samrotin, qadra ngarepake ingsun samrotin ing sak kadare kurma. Faqala mongko dawuhan sinten Malik,
sinten malikun, sinten malaikat Malik. Lau a'taituka lamun nguwehake ingsun ka ing panjenengan maturidu ma ing perkara turidu kang ngarepake panjenengan Jibril la zahaba mongko ajur, la zahaba mongko ajur apa as-sab'u samawati apa pitu pira-pira langit wasab'ul ardina min harriha was'abul ardina lan pitu pira-pira bumi min harriha mergo saking panase qadra samro faqala mongko dawan sinten Jibril malaikat Jibril alaihi salam nisfaha ing separune samro faqala mongko jawab Malik mongko dawan sinten Malikun malaikat Malik lau a'taituka lamun nguwehake ingsun ka ing panjenengan Jibril maturid ma ing perkara turidu kang ngarepake panjenengan lam yang zil mongko ora turun lam yang zil mongko ora turun minas sama saking langit apa qatratun sak tetes walam yambut lan ora cukul minal ardi saking bumi apa nabatun apa cecukulan sumanada mongko nuli undang sinten Jibril malaikat Jibril alaihi salam ilahi duh pangeran kula kam akhuzu minan nar kam pinten Gusti akhuzu mundut kula minan nari saking geni neraka faqala mongko dawan sinten Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah khudz ngalapo sira khudz jupu sira miqdara zarratin ing sak kadare semut budak minha saking nar fa'akhoza mongko ngalap mongko njupuk sinten malaikat Jibril miqdara zarratin ing sak kadare semut budak panggo salaha lan ngumbah sapa malaikat Jibril ha ning gone miqdara zarrah fi sab'i nanaharon ing dalem 70 bengawan 70 kali min anharil jannati saking pira-pira bengawan swarga dikumbah sab'ina marratan kelawan 70 ambalan sab'ina marratan kelawan 70 ambalan sumaja'a mongko nuli teko sinten malaikat Jibril biha kelawan gowo miqdar zarrah teko ila Adam alaihi salam nanggone Mbah Nabi Adam alaihi salam fawadoaha mongko nyelehake sapa malaikat Jibril ha ning gone miqdar zarrah ala jabalin ing atase dhuwure gunung
jabalin ing atase dhuwure gunung syahikin kang dhuwur minal jibali saking pira-pira gunung. Fazahaba mongko jeblok ajur mumur apa zalikal jibal apa mengkono-mengkono gunung waraja'atin nar waraja'at lan bali apa annar neraka bali nang ndi ila makaniha marang panggonane nar. Wa baqiya lan keri apane sing keri apa dukhonuha apa bubuse nar fil ahjari ing dalem pira-pira watu ila yaumina hadza tumeka dina kita hadza ya iki dina fazinar mongko utawi iki geni yaumina hadza iku min dukhoni tilka dzarra iku merga saking kebule geni sak bobote semut budak iki mau. Fatabiru mongko ngalapo ibarat sira kabeh ya ayyuhal ikhwan eling-eling kira-kira sedulur kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya bil khabar annallaha ta'ala arsala Jibril alaihi salam ila malikin khazini jahannama ila akhir. Dipun riwayataken ing dalam hadis yakni Kanjeng Nabi dawuhan bahwa annallaha arsala Jibril. Biyen zaman enak biyen niki Gusti Allah pernah merintah malaikat Jibril merintah ila malikin khazini jahannam. Gusti Allah merintah malaikat Jibril agar supaya sowan menghadap utawa sowan nenggone malaikat Malik sing jaga neraka jahanam. Lah apa maksude malaikat Jibril dikongkon sowan nenggone malaikat Malik? Bi ayyakhuza minan nar. Dikongkon atau disuruh ngambil api dari neraka. Lah digawe apa? Malaikat Jibril diperintah oleh Allah disuruh ngambil api dari neraka. Dibuat untuk Mbah Nabi Adam agar supaya Mbah Nabi Adam, Mbah buyut kita semua iki iso masak, iso adang berase ben supaya dadi sego. Ya ben iso goreng tempe. Itu maksudnya. Jadi mbiyen dunya sik durung ana geni. Jadi Mbah buyut kita, Mbah Nabi Adam iki sik kudu dipindah nang gone dunya. Mestinya dulu ya bingung cara katene masak iki dikapakno beras. Nah, hingga Gusti Allah merintah malaikat Jibril dikongkon sowan nang gone malaikat Malik disuruh ngambil api
api yang dari neraka jahanam. Kebetulan yang ditugas menjaga neraka jahanam memang malaikat Malik. Kemudian setelah malaikat Jibril ini sampai ketemu nenggone malaikat Malik, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, malaikat Jibril. Iya Malik, ada apa? Istilah bahasa puger saja aneh kok koyok penting. Iya Malik, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh sowan kepada panjenengan, yang mana tujuannya saya disuruh ngambil sebagian kecil api dari neraka jahanam. Jarine malaikat Malik, ya Jibril, kam turidu minanna. Berapa yang panjenengan kehendaki api dari neraka? Sampean minta berapa? Katanya malaikat Malik. Malaikat Jibril menjawab. Kata malaikat Jibril, qadra samroh. Ndak banyak Malik, ndak banyak. Cuman ya sebiji kurma lah. Oh gitu, iya. Kemudian malaikat Malik menjawab, ya Jibril, iya. Kam turidu minan nar? Ya Jibril, lau a'taitu kama turid, la zahaba sab'u samawat wa sab'ul ardina min harriha. Jarine malaikat Malik, Jibril, andai kata aku berikan api yang kamu kehendaki, yakni sebesar sebiji kurma. Ya Malik, kenapa? La zahaba sab'u samawati wa sab'ul ardina min harriha. Andai kata aku berikan api sebiji kurma. Iya, kenapa Malik? Langit 7, bumi 7, la zahaba, pasti akan hancur. Jadi la zahaba, mongko bakal ajur. Pasti akan hancur. Kaget malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan kaget. Gimana ndak kaget wong barang satu biji kurma andai kata diberikan kepada malaikat Jibril, ditaruh di dunia ini, kata malaikat Malik, la zahaba, pasti akan hancur. Sab'u samawat wa sab'ul ardina min harriha, saking panasnya api yang dari neraka jahanam. Kemudian malaikat Jibril setelah mendapatkan penjelasan dari malaikat Malik, malaikat Jibril merubah permohonannya. Ya kalau gitu Malik, nisfaha. Separuh aja deh, separuh aja. Separuh apa Jibril? Ya separuh sebiji kurma. Ya Jibril, ya gimana Malik? Lau a'taitu kama turid, lam yanzil minas sama qatratun, walam yambut minal ardi nabatun. Wahai Jibril, andai kata aku berikan apa yang kamu kehendaki, api dari neraka jahanam separuh biji kurma, ya Malik, lam yanzil minas sama qatratun,
air dari langit tidak akan turun walaupun cuman hanya satu tetes, lam yanzil, nggak akan turun. Min harriha, saking panasnya api dari neraka jahanam, walaupun separuh daripada biji kurma. Masya Allah. Walam yambut minal ardi nabatun, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi lam yambut, nggak akan tumbuh. Hebat sekali, guys. Walaupun hanya separuh biji kurma, jadi tumbuh-tumbuhan di dunia ini nggak akan tumbuh, kata malaikat Malik. Subhanallah. Bingung malaikat Jibril. Sumanada Jibril alaihi salam, ilahi kam akhudzu minan nar. Saking bingungnya malaikat Jibril, kemudian sowan malaikat Jibril ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ilahi kam akhudzu minan nar. Wahai Tuhanku Allah, aku harus ngambil berapa? Aku harus ngambil berapa? Sebiji kurma, 7 langit akan hancur, 7 bumi akan hancur. Kalau aku ngambil separuh dari biji kurma, maka langit tidak akan menurunkan hujan walaupun 1 tetes. Bumi tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan walau 1 biji nggak akan tumbuh. Kam akhudzu minan nar ya Rob, aku harus ambil berapa untuk Mbah Nabi Adam alaihissalam? Aku harus ngambil berapa ya Rob? Enaknya itu. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Jibril, inggih Gusti, khudz miqdara dzarratin minha. Khudz miqdara dzarratin minha. Ini aja Jibril, kamu ambil miqdara dzarrah. Sudah, kamu ngambil sebesar semut budak aja sudah. Budak kan kecil Pak Bukhari ya? Iya. Kecil. Itu perintah Allah. Jadi ternyata yang diambil hanya sebesar semut budak. Masya Allah. Itu pun nggak langsung dikasihkan kepada Mbah Nabi Adam dan nggak langsung ditaruh di dunia, enggak. Fa akhadha miqdara dzarratin wa ghasalaha fi 70 naharan min ahharil jannah 70 marrah. Diambillah oleh malaikat Jibril api yang dari neraka jahanam hanya sebiji semut budak, dan itu pun setelah diambil karena memang Allah merintahkan cuman hanya sebesar semut budak. Maka dari itu diambillah oleh malaikat Jibril api yang dari neraka jahanam tersebut hanya sebesar semut budak. Ya cuma 1 itu. Itu pun tidak langsung dibawa ke dunia, tapi wa ghasala fi 70 naharon. Masih dicuci 70 kali. Di apa kali sing ana ning nggone swarga kono, min anharil jannah, dari beberapa bengawan surga. 7 kali, 7 sungai. Itu pun 1 sungai 70 marrah, 7 kali. 7 kali basuhan atau 7 kali ya basuhan. 70 sampai 70 kali. Jadi 70 kali, 1 kali 70 kali basuhan.
Itu pun kali 70. Setelah dibasuh utawa dikumbah lah cara bahasa wong Puger, 70 kali per sungai sampai 70 sungai. Kemudian sumaja abiha ila Adam alaihissalam, barulah diaturkan kepada mbah buyut kita Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya api tersebut yang sudah dibasuh 70 kali 70 sungai ini ditaruh dulu di atas gunung. Gunung yang paling tinggi di dunia ini minal jibal, daripada beberapa gunung yang paling tinggi, enggak ada yang paling tinggi. Oleh malaikat Jibril ditaruh di atas gunung yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Faza likal jibal. Gunung tersebut ditaruhi api sebesar semut budak yang dari neraka jahanam tersebut. Fazaba, seketika langsung hancur. Gunung tersebut itu langsung hancur. Waraja'atin nar ila makaniha. Dan api sebesar semut budak tersebut seketika langsung kembali pada tempatnya. Di mana tempatnya? Ya di neraka jahanam. Berarti neraka jahanam itu berarti kalau melihat di sini ya di bawah, yang paling bawah ini mestinya. Jadi api sebesar semut budak itu sebelum diaturkan kepada Nabi Adam ditaruh dulu di atas gunung yang paling tinggi dari beberapa gunung. Wazab, gunungnya seketika langsung hancur. Dan waraja'atin nar ila makaniha, langsung kembali Pak tadi. Langsung kembali ila makaniha nanggone tempate api asal tempatnya tadi. Di mana? Di neraka jahanam. Loh, kembali kan tidak sido masa. Loh sido wa baqiyatu khanuha fil ahjar ila yaumina hadza. Sido, lah sidane gawe apa? Gawe kukuse. Gawe kukuse yakni pakai asapnya batu gunung yang hancur tersebut yang pernah dilewati api sebesar semut budak tadi. Kan ketika api sebesar semut budak sebelum diaturkan nenggone Mbah Nabi Adam kan ditaruh dulu di atas gunung. Nah ternyata gunungnya hancur karena min hariha, saking panase api yang dari neraka jahanam walaupun sebesar semut budak tadi. Nah, gunungnya hancur tersebut itu keluar asap dan berasap sebegitu besar. Ya asapnya ini yang dibuat masak oleh mbah buyut kita Nabi Adam alaihissalam ila yaumina hadza, sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya yang kita masak setiap hari itu ternyata masih bukan api tapi asap. Asapnya api yang bukan asapnya api, asapnya batu gunung yang pernah dilewati oleh api sebesar semut budak yang dari neraka jahanam tadi. Bukan asapnya api itu, tapi asapnya batu yang pernah dilewati oleh api neraka jahanam sebesar semut budak itu. Yang dibuat masak oleh kita setiap hari itu. Termasuk di utaranya pondok ini yang dibuat membakar batu sehingga batu menjadi gamping. Sebegitu panasnya itu masih asap. Jadi ila yaumina hadza, sampai hari ini. Fahadhihi nar min dukhani tilka dzarra. Ini cuman hanya asapnya
batu gunung yang paling tinggi di dunia ini yang pernah dilewati oleh api sebesar semut kuda yang dari neraka jahanam. Subhanallah. Jadi seperti itu. Dulunya atau biyen itu seperti itu. Itu Mbah Buyut kita kalau mau makan memang harus bekerja keras dulu. Makan dulu. Masak dulu. Kudu nandur jagung dhisik, ya kudu nandur pari dhisik. Setelah dipindah ke dunia. Maka dari itu Mbah Nabi Adam itu bisa menangis sampai 1000 tahun karena awal hidupnya dengan yang kedua itu tidak sama. Kalau dulu di surga, beliau Mbah Buyut kita kalau mau makan ya pengen rawon langsung celing gitu aja. Pengen gulai, makanan gulai ya langsung celing gitu aja. Pas ketika dipindah di dunia beda lagi. Ya harus tanam jagung dulu, harus tanam padi dulu. Pengen punya sambel ya harus tanam cabai dulu, tomat dulu. Ya seperti itu. Maka dari itu Mbak Nabi Adam, Mbak Buyut kita itu bisa menangis 1000 tahun. Kalau kita jangankan menangis 1000 tahun, 1 tahun pun tidak pernah, sebulan tidak pernah. Jangankan 1 bulan, seminggu pernah Pak Jati menangis? Tidak pernah kan? Karena memang lahir sudah wis langsung soro sampean. Lahir wis soro. Beda dengan Mbak Buyut kita. Kalau Mbak Buyut kita kan awal kali hidup langsung di surga. Pas ketika Mbah Buyut kita Nabi Adam alaihissalam sudah sempurna berwujud manusia, dan Mbah Buyut kita min salah satu mintin diciptakan oleh Allah dari 3 saripati tanah, kemudian Nabi Muhammad dimasukkan lewat punggungnya, kemudian Mbah Buyut kita langsung wahing, apa bahasa Indonesia, bersin, hakim. Beliau langsung hidup dan langsung bersin dan langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang yang pertama kali sedunia membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya Mbah Buyut kita ini, Mbah Nabi Adam alaihis salam. Kemudian ya hidup di surga, dan banyak hikmah daripada sejarah ini. Apa? Ya Mbah Buyut kita ini yang sing buka rahasia lah, bahwa miftahul jannah utawa pintu gerbange swarga itu tulisane kuncinya surga itu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang membuka rahasia bahwa kunci surga atau pintu gerbangnya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Mbah Buyut kita ini. Karena apa? Karena Mbah Buyut kita, Mbah Nabi Adam alaihissalam sebelum hidup di dunia ini, hidupnya di surga dulu. Beliau hidup pas berada, Nur Muhammad dimasukkan lewat punggungnya pas berada di depan pintu gerbang surga. Begitu Nur Muhammad dimasukkan, kemudian Mbah Nabi Adam hidup langsung wahing hakim alhamdulillahirabbil alamin, kemudian menengadah ke atas pas berada di pintu gerbangnya surga, dan di pintu gerbang surga itu berlafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau orang masih tanya apakah benar bahwa kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini namanya kasep minal kasibin, kasep Pak Jadi. Karena apa? Karena Mbah Buyut
kita Mbak Nabi Adam alaihissalam dulu itu pernah hidup di surga. Dan beliau ini yang cerita kepada anak cucunya sampai ke kita ini. Begitu. Hadirin santriwan, santriwati, kisah daripada api yang ada di dunia ini dulunya dulu jadi seperti itu, bahwa Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam agar supaya sowan kepada malaikat Malik yang tujuannya disuruh mengambil api dari sebagian api dari neraka Jahanam, yang maksudnya api tersebut agar supaya dibuat masak oleh mbah buyut kita Nabi Adam alaihis salam. Lek ndak percaya ya mati ya dhisik. Ya Pak, jadi kalau ndak percaya mati ya dhisik kono. Dulu itu pernah ya ada pertanyaan Pak, jadi dulu ada orang Balung itu, siapa itu wartawan gondrong itu ya, sekarang sudah meninggal Alhamdulillah ya, itu apa namanya, ada permasalahan apa ya, bangun masjid ya, bangun masjid yang mana masjidnya tersebut itu di keramik seperti ini, tapi namun apa ya, keramiknya itu terlalu tinggi sehingga pintunya itu ya kecendeken, apa kecendeken bahasa Indonesia ini, terlalu pendek lah. Jadi kalau mau masuk itu orang sering ketatap apa kebentus, kepalanya itu sering tatap. Sehingga ada salah satu orang kaya itu pengen merenovasi agar supaya pondasi itu dihilangkan semua dan yang nyumbang keramiknya dia semuanya, namun oleh salah satu takmir atau kiainya tidak boleh, Pak Ustadz, tidak boleh. Karena apa? Alasannya eman-eman nanti sodakohnya yang sodakoh keramik ini yang awal ini takut pahalanya putus. Akhirnya ya gimana, kalau dibiarkan kelihatannya juga jelek dan mau masuk masjid ya terlalu pendek pintunya. Tapi memaksa pun juga tidak boleh karena alasannya takut pahalanya tidak mengalir. Dan itu ditanyakan sama saya karena bingungnya lah. Ya saya jawab, saya bilang saya siap menjawab, tapi ojo kondo-kondo, jangan bilang-bilang kalau saya yang ngasih tahu. Apa itu? Kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, man bana masjidan fid dunya banallah baitan fil jannah. Jadi barang siapa orang yang membangun masjid di dunia ini, banallah baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah atau istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan rumahnya atau istananya di surga itu yang nyumbang keramik yang awal itu sudah jadi. Saya sampaikan begitu. Di rumahnya itu sudah jadi di surga. Kalau nggak percaya ya buktikan ke sana. Walhasil itu kalau dijelaskan kan apa terlalu kasar jawabannya. Apa mati audisi nggak percaya. Dan ini yang mau nyumbang kedua, ini kan pengen juga rumah di surga, masa nggak boleh? Waduh, langsung kaget Pak Ustadz. Ya sama seperti sampean ini, kalau tidak percaya asal usul api yang ada di dunia ila yaumina hadza sampai hari ini, bahwa itu bukan api yang sebenarnya, tapi asapnya batu gunung, ya batu gunung yang pernah dilewati oleh sebagian kecil api yang dari neraka jahanam, dan kecilnya itu sebesar semut Buddha. Jadi masih asap. Lek sampean ndak percaya mati yo dhisik. Sama jawabannya seperti wartawan gondrong itu. Ya mohon maaf apabila ada kata-kata saya terlalu kasar.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedikit apa yang kita kaji ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah di dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kajian kita seperti ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti bisa berkumpul dengan ulama-ulama kita, dengan salafun soleh dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Sumaridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Pak Zati? Pertanyaan. Wah, ini. Apa ini Pak Zati? Pertama, kedudukan jin dan manusia, malaikat. Ini pertanyaan dari mana Pak Zati? Dari iya. Pertanyaan ya. Pertama, kedudukan jin, manusia, malaikat di mata Allah lebih mulia mana? Iya. Sedangkan malaikat tidak ada dosa. Wah, ini pertanyaan luar biasa ya jadi. Ya Allah, ya. Yang kedua, apa ini? Setan katanya terbuat dari api. Ketika setan dimasukkan ke neraka, kepanasan apa tidak Ustaz? Gitu ya. Jadi pertanyaan yang kedua, setan katanya terbuat dari api. Ketika setan dimasukkan ke neraka, kepanasan apa tidak Ustaz? Wah, ini pertanyaannya luar biasa semua ini Pak Ustaz. Iya. Yang pertama, kedudukan jin, manusia, malaikat di mata Allah lebih mulia mana? Sedangkan malaikat tidak ada dosa. Ya, terima kasih. Jadi gini, jin, manusia, malaikat, kedudukannya lebih mulia mana? Ya jelas lebih mulia manusia. Karena apa? Karena ya malaikat itu tidak punya tidak punya nafsu. Tidak punya nafsu seperti kita. Yakni nafsu nafsu setan tidak ada. Ya disuruh sujud ya sujud aja. Ditugas menjaga neraka ya istiqomah gitu aja. Nggak ada kepinginan untuk pengen beli sepeda motor, pengen beli mobil, pengen rumah bagus, nggak ada. Dan pengen yang lainnya, pengen menikah, nggak ada. Kalau manusia pengen macam-macam karena apa? Karena ada nafsu. Jadi pengen mendekat sama Allah, pengen masuk surga, luar biasa jihadnya. Maka dari itu ya lebih mulia malaikat, lebih mulia manusia. Jadi lebih mulia manusia. Tapi kalau malaikat ya tidak punya nafsu, ya jelas lebih mulia manusia. Manusia dulu pernah direndahkan oleh malaikat, itu pernah. Ketika Allah ngasih kabar bahwa aku mau menciptakan
manusia dan aku jadikan khalifah di atas bumi ini. Di surat Al-Baqarah dulu pernah saya sampaikan, kalau nggak salah begini ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa disulak. Itu begitu. Shadaqallahu alazim. Jadi Allah sebelum menciptakan manusia, mbah buyut kita Nabi Adam alaihissalam memberi kabar kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat, aku mau menciptakan manusia dan aku akan jadikan khalifah di atas bumi ini. Malaikat dikasih kabar oleh Allah. Malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti, jenengan membuat manusia dan dijadikan khalifah di atas bumi ini. Eman-eman Gusti, buminya sudah cantik, gunung-gunungnya, lautnya sudah sangat cantik, sudah sangat bagus. Manusia ini perbuatannya apa? Yufsidu fiha, merusak. Wa yasfiku dima, dan perbuatannya, senengannya bertengkar, ruwet. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Sedangkan kita perbuatannya membaca tasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Sedangkan manusia enggak. Tapi Allah berkata, wahai malaikat, kamu yang menciptakan saya, gunung-gunung, bumi, langit beserta isinya termasuk manusia ini juga saya, kan apa kata saya? Dan Allah tunjukkan manusia yang hebat dan sangat luar biasa mengalahkan dengan yang lainnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, terutama juga yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemarin kita kaji. Itu adalah salah satu contoh bahwa manusia lebih mulia daripada keduanya, yaitu malaikat, apalagi jin, ya lebih mulia manusia. Begitu. Yang kedua yaitu setan katanya terbuat dari api. Ketika setan dimasukkan neraka, pertanyaannya, ini kepanasan apa tidak, Pak Ustaz? Ya kepanasan. Jawabannya ya kepanasan. Karena kenapa? Ya kita ini asalnya dari tanah. Mbak Buyut kita kan dari tanah. Kita walaupun dari tanah, coba aja. Misalkan Pak Ustadz kan juga dari tanah, wong podo-podo anak putune Mbah Nabi Adam. Coba aja saiki cukupno watu, cukupno lemah, tak antem. Kira-kira sakit apa enggak Pak Ustadz kira-kira ini? Pasti sakit dong, saya juga pernah kok dilempar tanah, prongkalane nanggone jagungan iku ya loro kok. Setan sama. Walaupun dia itu dari api, ya diciptakan oleh Allah dari api, ya sama kepanasan. Jangankan dari api, dari cahayanya matahari saja, setan walaupun terbuat dari api, itu bisa hancur. Apa ada kitabnya? Ada. Jadi ya apa ya kalau nggak salah ya. Idza alikot narul mahabbah fi qalbihi. Insyaallah begitu kata-katanya di dalam kitab tauhid. Ahraqat kulasyai. Jadi nalikane gumantung apa narul mahabbah, geni cinta fi qalbihi ing dalam ati. Ahraqat kulasyai. Maka narul mahabbah tersebut ini
Arokot kulasai bisa dibuat untuk membakar segala sesuatu maziwa Rabb azza wa jalla. Selain Allah azza wa jalla. Jadi narul mahabbah ini geni cinta, api cinta, yakni api itu ada api positif, ada api negatif. Api yang positif ya itu atau api ya apinya kompor itu ya. Apinya kompor itu saya katakan api yang positif itu apa? Bisa dibuat masak nasi, bisa dibuat goreng tempe. Termasuk panasnya matahari. Ini panasnya bisa kita ambil, taruh dalam hati. Loh, apa bisa Pak Ustaz? Bisa. Ini golongan ilmu yang tidak masuk akal. Atau akalnya yang tidak masuk. Jadi ya maksarus sabab, wahai orang-orang yang punya akal, taruh akalmu. Ahdiru kulubakum. Hadirkan hatimu. Jadi pakai hati, tidak pakai akal. Karena ini ada apa namanya? Ilmu-ilmu yang tidak masuk akal atau akalnya yang tidak masuk. Bisa. Bukti fakta bisa kok. Contohnya, yaitu panasnya matahari itu bisa ditampung, dibuat tenaga surya itu. Dan dipakai untuk lampu, bukti fakta bisa terang seperti ini. Ya sama seperti mic ini. Ini suara saya ini, saya ngomong di sini, ini bisa masuk kemana-mana. Atau saya azan dari bawah, suara saya ini lewat kabel. Gimana caranya? Masuk akal enggak? Yang jelas sampai dengar dari atas. Ketika mau Ustadz azan ini suaranya luar biasa Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini suaranya terdengar dari atas speaker. Jadi lewat kabel. Ya itu, jadi itu adalah salah satu contoh. Jadi tidak masuk akal tapi ada bukti fakta. Ini kalau kita giring ke atas, kita buka di surat Nur, itu adalah matahari, itu adalah sebuah batu yang tidak bercahaya. Sinarnya itu cahaya pantulan dari Nur Muhammad dan min nurihi, dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tambah ke atas, nggak usah, kita kembali lagi aja. Kita kembali bahwa walaupun setan ini diciptakan oleh Allah dari api, tapi ketika dibakar oleh api juga panas. Juga merasa kepanasan, bahkan bisa hancur. Bisa hancur. Di dalam kitab Tauhid itu seperti itu. Idza alikot narul mahabbah fi qalbihi ahraqat kullasyai ma siwa Rabb azza wa jalla. Ketika narul mahabbah, panas yang positif, itu bisa bisa kita pindah dalam hati. Setelah ke hati kita tidak mampu, kita pindah ke tangan tidak mampu, kemudian kita lempar di depan kita di pohon pelemnya akan terbakar. Jadi kulasai, pokoknya segala sesuatu masih warok azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla, terbakar, termasuk minal awyar. Nah, ini adalah minal awyar, maksudnya itu panas yang dari apa ya? Ya panas yang setan itu. Maksudnya panasnya setan itu yaitu orang yang terkenal kanker. Itu kan sakitnya karena apa? Sakit itu kan gaib, berasa panas ya, berasa sakit, nyeri dan lain sebagainya. Itu bisa dibakar dengan narul mahabbah tadi. Setan itu bisa dikalahkan. Di bab tahajud itu sudah juga jelas loh, nggih. Jadi tahajud itu irghamun lis hayatin, bisa mengalahkan setan, dan wa mutarradatun lidai anil jasad. Di kitab Risalatul Mu'ammar itu begitu. Jadi terbakar dia. Kalau dikasih obat yang lain sulit mau sembuh, ya caranya setan itu dikalahkan, dibakar dulu dengan narul mahabbah.
Ya seperti itu. Ya banyak lagi yang lainnya. Ya seperti itu. Yang intinya walaupun setan ini terbuat dari api, dibuat dari api oleh Allah Subhanahu wa taala, setan ini ketika dimasukkan neraka, dibakar oleh api juga panas, dan kita kembalikan kepada jawabannya awal tadi, sama seperti kita awalnya dari tanah, walaupun kita ini awalnya dari tanah, tapi kita dilempar tanah juga sakit. Ya, seperti itu. Nah, saya kira ya gimana? Cukup? Oh ya, ya sudah. Mudah-mudahan manfaat, barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ila hawaijina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.